Baiklah, baiklah. Ibu, ayo makan. Bagaimana kau tahu aku suka cuka? Aku anakmu. Tentu, aku tahu selera ibu. Tidak mungkin, ini terlalu aneh. Ibu, kenapa ada begitu banyak orang di sana? Apa kau sudah kenyang? Ayo kita lihat. Permisi. Nenek tua ini, Nenek Chen Xuan. Ada apa denganmu? Oh, kakimu terluka. Halo, apa ini ambulans? Ada seorang wanita tua yang terluka di pintu masuk restoran Lansong. Hei, nona muda. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Bagaimana jika nenek tua ini mencoba memerasmu? Paruh kedua hidupmu akan sia-sia. Ya, kau tidak tahu apakah dia berpura-pura. Dia mungkin mencoba menipumu. Kau tidak hanya gagal membantu, tapi kau juga berdiri di sini bergosip. Sekedar pengingat, jangan lupa berterima kasih. Jangan khawatir. Ambulans akan segera tiba. Nek, aku sudah menghentikan pendarahanmu. Kau akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Terima kasih, terima kasih. Pasiennya baik-baik saja. Dalam beberapa hari ke depan, jangan biarkan wanita tua itu terkena air. Jaga makanannya tetap ringan. Tuan Chen, ada kabar buruk. Nyonya tua telah dirawat di rumah sakit. Putar balik, pergi ke rumah sakit. Terima kasih, nona muda. Jika bukan karenamu, tulang-tulang tua ini sudah habis hari ini. Tidak apa-apa, ini memang seharusnya kita lakukan. Anda harus istirahat dengan baik. Kami akan pergi setelah keluargamu tiba. Jika terjadi sesuatu pada nenek, kalian semua akan dipecat. Ini putramu, kan? Begitu cakap di usia yang begitu muda. Kau telah membesarkannya dengan sangat baik. Kau salah paham. Anak ini. Kukatakan anak ini terlihat begitu familiar. Dia terlihat seperti cucuku ketika dia masih kecil. Mereka identik. Nenek. Nek, apa kau baik-baik saja? Ayah, benarkah kau? Ayah, ibu, kita menemukan ayah. Pantas saja kau tidak menanggapi usaha mak comblang nenek. Jadi, kamu sudah punya anak sebesar ini. Anak baik, panggil aku Nenek Buyut. Nenek Buyut. Nenek, aku tidak mengenalnya. Masih belum mengaku juga? Anak ini, persis seperti kamu, waktu kecil dulu. Kurasa, ini cucu menantuku. Kau salah paham. Aku menemukan anak ini. Awasi putramu. Jangan biarkan dia sembarangan memanggil orang, ibu, lagi. Nenek, aku bahkan tidak mengenalnya. Tunggu. Sialan, dia kabur lagi. Untung aku larinya cepat. Akhirnya terlepas dari si kecil penguntit ini. Hari yang sial. Prasmanan gratis. Mungkin bisa sedikit menghibur. Anak baik. Bagaimana kalau kamu pulang bersama Nenek Buyut? Konferensi. Li Qing, kau bolos kerja seminggu tanpa kabar. Sekarang ada acara perusahaan, dan kau tiba-tiba jadi yang paling bersemangat? Maaf, Manajer Xiao. Aku sakit beberapa hari terakhir. Kejadiannya begitu tiba-tiba. Aku tidak sempat meminta izin. Sakit? Atau kau melakukan sesuatu yang mencurigakan? Dan kabur untuk bersembunyi? Li Men, apa maksudmu? Beraninya kau? Ini pemegang saham utama perusahaan kami. Pewaris keluarga Li. Kau, orang rendahan. Berani memanggilnya langsung dengan nama? Ada orang yang terlalu lama menumpang. Dan setelah beberapa saat, mereka benar-benar mulai berpikir mereka yang bertanggung jawab. Kau, sudahlah, Manajer Xiao. Kita semua rekan kerja, bukan apa-apa. Tujuan perjamuan ini adalah untuk menjaga citra baik perusahaan. Kau datang dengan pakaian compang-camping seperti ini. Apa kau tidak sengaja mempermalukan perusahaan? Aku sudah memberitahu semua orang hari ini untuk berdandan
untuk menyambut CEO baru kita. Dan kau malah memakai baju rombeng ini. Pulang sekarang. Dan ganti bajumu yang compang-camping ini. Ganti sekarang, jika kau menyinggung CEO baru kita. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan di perusahaan ini. Tapi, Manajer Xiao, aku. Nona Li, apa yang kau lakukan di sini? Manajer Li, apa kau mengenalnya? Ini asisten CEO baru kita. Asisten Lin. Saya Xiao dari Departemen Perencanaan. Kapan CEO baru kita akan tiba? Aku akan menjemputnya. CEO sudah ada yang menjemput. Kau tidak diperlukan. Nona Li, aku tidak tahu identitasmu tadi dan tidak menyapamu dengan benar. Asisten Lin, apa kau salah? Ini Nona Li, betul, Xiao Lin, Aswan dan aku belum buta. Nona Li, kami sudah mencarimu. Lewat sini, silakan. Ini. Dia baru saja dekat dengan asisten CEO. Aku calon Nyonya Chen. Tolong. Bukankah ini si cantik dari departemen kita? Kenapa kau tidak masuk kerja minggu ini? Aku sangat merindukanmu. Tunjukkan rasa hormat. Li Qing, apa maksudmu? Apa kau mencoba mempermalukanku di depan umum? Biar ku beritahu kau rahasia kecilmu yang kotor. Jangan kira tidak ada yang tahu hanya karena kau tidak membicarakannya. Jelaskan dirimu dengan jelas. Rahasia kecil kotor apa? Semua orang di perusahaan ini, dari atas ke bawah, tahu. Kau main mata dengan asisten Lin. Tidak pernah ke kantor seminggu ini. Kemungkinan besar, kau ingin jadi selirnya, kan? Jaga mulutmu. Aku bisa jadi saksi. Apa semua orang belum tahu? Li Qing baru awal 20-an. Tapi dia punya anak haram umur 6 tahun. Perempuan semurah itu. Bagaimana dia bisa masuk perusahaan kita? Dia tak pantas jadi rekan kita. Betul. Tidak takut kena penyakit? Kalau mulutmu kurang manis, makanlah pencuci mulut lagi. Menyebar gosip dan membingungkan publik, menipu hati orang. Li Qing, kau. Li Qing. Li Qing. Nama yang indah. Apa indahnya? Kalau ku bilang indah, ya indah. Li Qing. Li Qing, Li Qing. Apa? Li Qing, Li Qing, Li Qing. Tidak dengar, seperti kura-kura baca mantra. Aku harus melafalkan nama ini di hatiku 100.000 kali. Kapanpun, asalkan aku melihat nama ini, aku akan memikirkanmu. CEO. CEO, tahu kenapa? Perempuan ini pasti menggunaiku. Tahan dia. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Diam. Kalau kau minum anggur ini, hari ini, aku bisa memaafkanmu. Kau mau aku minum, jadi aku harus minum? Kau pikir kau siapa? Buka mulutnya. Tuangkan. Perempuan jahat, kau menindas ibuku lagi. Menji. Xiao Chen. Tuan muda. Kenapa kau merepotkanku lagi? Jangan omong kosong. Aku bahkan tidak kenal anak itu. Galanya akan segera dimulai. Periksa tamu yang hadir. Baik. Baiklah. Bocah sialan. Lagi. Aku, hari ini. Lihat semuanya. Dia baru saja mengaku tidak punya anak. Dan sekarang anaknya datang mencarinya. Di mana ayah anak itu? Mungkinkah
Mungkinkah dia tidak tahu siapa ayah anak itu? Mungkin dia mencoba menempel pada eksekutif senior untuk mencarikan ayah bagi anak ini. Beraninya kau memfitnah ibuku. Aku akan menghabisi 9 keluargamu. Apa yang ku barusan dengar? Li Qing, tak hanya kau, anak haram tak berayah, tapi otakmu belum sadar, ya? Bocah tengik, kau berani dorong aku? Liontin Giok itu terlihat familiar. Kau baik-baik saja. Kalian tega sekali pada anak kecil, tidak takut kualat, bocah sialan. Salahkan ibumu yang tidak becus. Kalian berdua berlutut di sini dan sungkem 3 kali. Aku bisa melupakan masalah ini hari ini. Tunggu apa lagi? Tangkap mereka. Kalian mau bonus atau tidak? Hentikan. Bunuh iblis itu. Hentikan. Adegan ini seperti deja vu. Ayah. Nah, muncul juga. Apa ini ayah si bocah sialan? Tampangnya lumayan. Dia lumayan tampan. Sayang dia buta. Di siang bolong begini, mengeroyok dan menindas rekan kerja. Nah, buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Ini Chen Xuan, orang terkaya di Jiangcheng, dan calon istrinya. Enyahlah kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Berhenti mencampuri urusan orang lain. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Kapan CEO Chen menyukai perempuan hambar ini? Siapa yang kau sebut hambar? Jelaskan dirimu. CEO baru akan segera tiba. Kenapa kalian semua berdebat denganku di sini? Ada keributan apa ini? Kau orang kedua di perusahaan ini. Xiao Su, itu aku. Siapa kau? Manajer Xiao. Dia kekasih Li Qing. Keluarga mereka yang bertiga menyerbu gala kita. Tidak apa-apa, tapi lihat kekacauan ini di lantai. Benar-benar bencana. Apa yang akan dipikirkan CEO baru saat melihat ini? Apa yang akan kita lakukan? CEO baru akan tiba dalam beberapa menit. Li Qing, keluargamu yang bertiga, berlututlah di lantai dan bersihkan. Bagaimana jika aku menolak? Kau tidak mau membersihkannya, ya? Baiklah, kau tidak perlu membersihkannya. Keluargamu yang bertiga, berlututlah dalam 5 menit, dan jilat lantainya sampai bersih. Baik, kalau begitu aku beri kau waktu 5 menit. Aku ingin lihat, apa yang bisa kau lakukan padaku. Kau ingin membantahku, ya? Kenapa kalian semua hanya berdiri di sini? Tahan dia. Paksa dia menjilatnya sampai bersih. Semuanya, berhenti. Asisten Lin, apa yang kau lakukan di sini? Ini hanya masalah kecil. Aku sudah mengurusnya. CEO Chen, apa kau baik-baik saja? CEO Chen, harap tenang. CEO Chen, ini semua salah paham. CEO Chen, minggir. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau menghina CEO Chen. Tunggu sebentar. Siapa yang berteriak paling keras tadi? Tuan Chen, kami salah. Kami tidak tahu. Dia anakmu. Kami harus menghidupi keluarga. Tuan Chen, tolong lepaskan kami. Tuan Chen, kasihanilah kami. Benar, kami punya orang tua dan anak kecil. Hidup ini tidak mudah bagi kami semua. Manajer Xiao, acaranya akan segera dimulai dalam beberapa menit. Kau tadi menyebutkan karpet, apa yang harus kita lakukan dengannya? Aku akan memanggil petugas kebersihan sekarang. Aku jamin akan selesai dalam 2 menit. Kau baru saja menyebutkan karpet. Bisa dijilat sampai bersih. Kurasa itu ide yang bagus. Xiao Lin, ya, suruh seseorang mengawasi mereka. Suruh manajer Xiao dan beberapa anak buahnya menjilat karpet itu sampai bersih. Jika ada sedikit noda minyak tersisa, mereka semua dipecat. Baik, Tuan, Xuan, aku selalu mendengar Paman Chen berbicara tentangmu. Tapi kita belum pernah bertemu dengan benar. Manajer Xiao, ada satu lagi di sini. Bawa dia juga. Banyak tangan meringankan pekerjaan. Xuan, bukan itu maksudku. Cepatlah ke sini. Ku bilang bukan itu maksudku. 1 menit lagi. Cepatlah. Panjang umur ayahanda. Jangan konyol. Kalian berdua, ikut aku. Ayah, adikmu telah memberimu seorang cucu. Chen Xuan, kita sama-sama bermarga Chen. Kenapa kau pewarisnya? Dari mana kau mendapatkan liontin giok ini? Ayah, kau membuatnya secara khusus. Ketiga liontin giok kita cocok satu sama lain, membentuk lingkaran penuh. Kau bilang dengan begini keluarga kita yang bertiga akan lengkap kemanapun kita pergi. Dengan melihat liontin giok ini, kita akan bisa saling mengenali. Dia bilang,
kau secara khusus membuat liontin giok itu. Tidak ingatkah kau? Yah, Aku hanya mengatakan itu dengan santai. Katakan padaku, obat apa yang kau berikan padaku? Obat apa? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Kau menerobos masuk ke kolam renang pribadiku dan membuatku tak sadarkan diri selama 7 hari. Sekarang, setiap kali aku melihat wajahmu, pikiranku dipenuhi dengan gambaran-gambaran aneh itu. Dan sekarang kau membawa seorang anak untuk menemukanku. Apa yang kau inginkan? Uang? Atau status? Dan di mana kau sembunyikan liontin giok pusakaku? Kumohon, jika kau sakit, pergilah ke dokter. Aku juga tak kenal anak ini. Selain itu, aku ingin bertanya padamu, liontin giokku hilang. Apa kau ada hubungannya dengan itu? Oh tidak, kesalahpahaman ayah dan ibu semakin parah. Waktu sangat penting. Aku harus membuat mereka segera berdamai. Aku tahu di mana liontin giok kalian berada. Kedua liontin giok kalian tertinggal di zaman kuno. Dan kalian berdua sungguh, ayahku, kaisar, dan ibuku, permaisuri. Justru karena liontin giok itu tidak bersamaku, aku kehilangan ingatanku tentang masa lalu yang kuno. Selalu mengoceh tentang zaman kuno. Penipu. Menyeret penipu kecil. Apa kau pikir aku akan percaya sepatah kata pun darimu? Siapa yang kau sebut penipu? Meskipun kau membantuku barusan, kau tak bisa menuduhku begitu saja. Di sini, saat ini juga, bawa anakmu dan pergi. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti gerombolan terakhir itu. Dipecat. Baiklah, kami akan pergi. Ayo pergi. Bahkan tak bisa mengakui anaknya sendiri. Kau tak pantas jadi seorang ayah. Ibu, kita mau kemana sekarang? Ayahmu bahkan tak mengenalimu. Kita bisa kemana lagi? Untuk saat ini, aku harus membawamu kembali ke tempatku. Ayo. Xiaolin, menurutmu anak itu mirip denganku? Tak hanya mirip, bahkan tingkah lakunya identik. Ayo lakukan 2 tes paternitas. 1 untukku dan dia, dan 1 untuk Li Qing dan dia. Baik. Iblis kurang ajar, jangan dekati aku. Kenapa mereka semua ada di dalam kota ini? Berhenti bermain-main dan ayo makan. Ibu, apa kau bangkrut? Bagaimana kau bisa memberiku makanan basi ini? Ini Luo Sifen. Apa kau belum pernah memakannya? Baunya busuk tapi rasanya enak. Cobalah. Bagaimana? Ini sungguh lezat, kan? Ngomong-ngomong, bisakah kau berhenti memanggilku yang mulia dan ibu? Di zaman modern, kita bilang mama. Mama, apa-apaan omongan, modern, dan kuno. Ini, anak ini juga membuatku bingung. Lihat nih. Anak ini memang agak mirip denganku. Dan dia bicara dengan begitu meyakinkan. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Itu sungguh tak masuk akal. Ibu, anak kecil ini sungguh luar biasa. Bisakah kau mengajariku? Habiskan makan malammu. Tidurlah setelah selesai makan. Besok aku akan membawamu menemui nenek. Man, kalau bukan karena kau menyelamatkanku, tulang-tulang tuaku ini pasti sudah lenyap. Jika ini bisa mengarah pada pernikahan yang bahagia antara kau dan Asuan, itu sungguh akan menenangkan pikiranku. Paman, kesehatanmu sangat baik. Hanya saja Asuan, setelah sekian tahun, masih belum menerimaku. Dan dia bahkan punya anak dengan perempuan jalang itu, adikku. Aku tak akan pernah membiarkan Asuan menikahi perempuan seperti itu.
Dalam pikiranku, kaulah yang tepat untuk keluarga Chen kami. Satu-satunya menantu perempuanku. Paman, kau memperlakukanku seperti putrimu sendiri. Apapun yang terjadi antara Ashuan dan aku akan selalu menghormatimu. Ayah. Kau, bagaimana kau bisa membawa perempuan ini pulang? Apa kau ingin membuatku mati karena marah? Nenek ingin melihat anak itu. Aku membawa Li Qing, dan anak itu kembali untuk menemani nenek. Nenek boleh melihat anak itu, tapi perempuan ini tidak perlu dibawa pulang. Man-Man adalah tunanganmu. Mulai sekarang, jangan main-main dengan perempuan-perempuan murahan ini. Ayah, perempuan yang kau atur untuk kunikahi, menindas orang lain di perusahaan. Apa kau tahu tentang ini, Paman? Bukan seperti itu. Aku tahu tentang ini sejak lama. Bukankah ini karena rubah betina di sebelahmu? Ple. Aku kenal Man-Man. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku sudah memindahkan Man-Man kembali ke perusahaan. Mulai sekarang, di tempat kerja, kau harus menjaga Man-Man dengan baik. Jangan biarkan dia ditindas lagi. Orang tua jahat, perempuan jahat itulah yang menindas ibuku. Lihat apa yang dia ajarkan pada anak ini. Pernikahanmu dengan Man-Man harus segera diagendakan. Menikahlah sesegera mungkin. Aku tidak setuju. Nenek buyut. Oh. Cicitku. Seharusnya bersama ibu kandungnya. Ibu. Perempuan ini bukan orang baik. Bagaimana kita bisa tenang? Mempercayakan pendidikan anak kepadanya? Man-Man berbeda. Dia jujur dan sopan. Kuncinya adalah dia pernah menyelamatkan hidupku. Aku mau ke toilet. Li Qing. Berhenti. Li Qing, sadarkan dirimu. Chen Xuan dan kau berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku tak mau berurusan dengan orang sepertimu. Buang-buang waktuku saja. Li Men, apa kau gila? Li Qing, sebaiknya kau hentikan rencana kecilmu. Kau tak pantas bersaing denganku untuk mendapatkan seorang pria mengenakan riasan secantik ini. Apa kau mencoba merayu Ashuan? Li Men, bahkan tanpa aku, Chen Xuan tak akan pernah menyukai orang sepertimu. Jangan kira Chen Xuan tidak bisa melihat tipu muslihatmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Katakan padaku, kapan kau berhubungan dengan Chen Xuan? Apakah anak itu anakmu? Memangnya kenapa? Aku tak menyangka kau begitu ambisius. Kau ingin mencuri posisi istri CEO keluarga Chen dariku? Kukatakan padamu, tidak mungkin. Li Men, jangan menganggap semua orang sepertimu. Ingin naik derajat sosial, jangan lupakan tempatmu. Kau akan selalu hanya seorang anak haram, disembunyikan dari pandangan. Diam, Li Qing, dan semua hal menjijikan yang telah kau lakukan. Jika Chen Xuan tahu, bagaimana menurutmu dia akan memandangmu? Ku bilang diam. Pada akhirnya, bukankah dia tetap akan mengusirmu dari keluarga Chen? Tinggal dengan ibumu, si perusak rumah tangga, untuk saling bergantung. Maka kau harus tahu apa yang harus dikatakan, dan apa yang tak harus dikatakan. Apa yang kau semprotkan padaku? Kau tahu. Aku begini. Tak kenal ampun dalam mencapai tujuanku. Chen Xuan, tolong aku. Kau seharusnya bersyukur ini di kediaman Chen.
Hari ini, kau akan mendapat pelajaran kecil. Tuan Chen, hasil tesnya sudah keluar. Tuan muda memang anak kandung Anda dan Li Qing. Anda yakin tidak ada kesalahan? Saya menyuruh 3 lembaga paling otoritatif menjalankan tesnya. Hasil tesnya seharusnya tidak salah. Dia benar-benar anakku dan Li Qing? Mungkinkah apa yang dikatakan Chen Mu Li semuanya benar? Bajingan kecil itu benar-benar anak Li Qing dan Chen Xuan? Beraninya dia berbohong padaku. Kenapa ibu belum kembali juga? Muli, ini aku. Hei, Muli. Hari itu adalah kecelakaan bahwa adikmu melukaimu. Bisakah kau memaafkan adikmu? Mengingat perbedaan usia di antara kita, aku tak bisa memanggilmu adik. Kalau begitu aku akan jadi ibumu. Maukah kau memanggilku ibu mulai sekarang? Aku tidak mau. Aku punya ibuku sendiri. Mu Li, dengarkan aku. Aku akan membawamu ke taman hiburan setiap hari. Aku akan membawamu makan makanan enak setiap hari. Oke? Lepaskan aku. Kalau kau tak melepaskanku, aku akan minta tolong. Ayah, ibu. Tolong aku, ayah. Anak orang itu benar-benar tidak tahu diri. Maka jangan salahkan aku jika aku tak baik. Ayah, ibu. Tolong aku. Muli, Li Qing, Muli, Li Qing, Muli, Li Qing. Li Qing, apa kau di dalam? Li Qing. Li Qing. The film was Li Qing. translated and narrated by M Media. Li Qing. Li Qing. Bangun. Li Qing. Li Qing. Li Qing. Li Qing, bangun. Li Qing, waktunya bangun. Tidak, tidak. Bangun, 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 bangun. Bangun, aku ingin peluk. Peluk, peluk, peluk. Chen Xuan. Aku di sini. Apa yang terjadi? Men-men ini tunanganmu. Mulai sekarang, jangan main-main dengan perempuan murahan ini. Li Qing, apa kau tidak percaya padaku? Kau masih berpikir aku tidak akan percaya apa yang kau katakan. Chen akan segera menikah. Jauhi seseorang sepertiku, perempuan rendahan. Kau begitu bersemangat menjauhkan diri dariku. Apa kau bahkan rela meninggalkan darah dagingmu sendiri, darah daging? Aku tahu semua ini sulit dijelaskan, tapi kita benar-benar terikat bersama. Bagaimana mungkin? Sejujurnya, aku juga merasa absurd. Tapi itu kebenarannya. Semua yang dikatakan Mu Li itu benar. Di mana Mu Li? Aku juga baru mencarinya.
Oh tidak. Ada apa? Semua salahku karena tidak mempercayainya. Dia tidak tersesat, kan? Hari sudah hampir gelap sekarang. Kemana dia bisa pergi? Jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Tapi kami sudah mencari ke seluruh rumah. Rumah tua ini cukup besar. Dia akan baik-baik saja. Jangan panik. Apa itu? Ah, itu sepatu Emily. Dia dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Emily masih sangat muda. Tidak, dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Ayah, kau di sini. Asalkan kalian berdua bisa berdamai. Bahkan jika kau tak mengingatku, tak masalah. Ayah, ibu. Muli. Jangan ganggu ibuku. Beraninya kau memfitnah ibu. Aku akan menghabisi 9 keluargamu. Ibu bermimpi buruk. Ibu yang baik, tidurlah. Angin tak bertiup, ombak tak tinggi. Perahu kecil bergoyang dari sisi ke sisi. Terayun ke dalam mimpi dengan tawa kecil. Ibu, ada apa? Lagu Nina Bobo yang baru saja kau nyanyikan. Apakah aku yang mengajarimu itu? Ibu, akhirnya kau ingat. Kukira kau telah melupakanku. Bahwa kau ingin meninggalkanku. Muli. Maafkan aku. Ini salahku. Maafkan aku karena hampir menenggelamkanmu. Ibu, kau lupa. Aku perenang yang sangat handal. Tapi kali ini, waktu hampir habis. Tubuhku ada di sini. Semakin lama semakin lemah. Tapi apa? Tapi air di danau terlalu dingin. Aku sedikit masuk angin. Muli. Ayah. Muli. Kenapa kau jatuh ke air? Perempuan jahat itulah yang memaksa menjadi ibuku. Aku menolak. Jadi dia mencoba menyakitiku. Limen lagi. Serahkan urusan ini padaku. Karena kau telah bertemu kembali dengan Emily. Tinggallah saya. Muli membutuhkanmu. Ibu, tolong tinggallah. Muli tak ingin meninggalkan ibu lagi. Bagus, kau masih memanggilku ibu. Apa yang harus kau panggil aku mulai sekarang? Mama, Mami. Benar. Hei, bagaimana denganku? Aku harus memanggilmu apa? Ayah. Oh. Asuan. Paman Chen bilang aku bisa tinggal di sini. Denganmu. Kemasi barang-barangmu dan segera pergi. Jangan biarkan aku melihatmu di kediaman Chen lagi.
Kau bilang kau tinggal di villa yang begitu bagus. Kau bangkrut. Ibu. Yuk. Li tua. Ini putrimu. Lumayan cantik. Jangan sentuh putriku. Pergi. Ibu. Li Chengfei. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kau tidak membayar kembali uangnya. Aku akan mengambil putri kecilmu yang cantik. Dan menahannya sebagai jaminan. Dan tahan dia sebagai jaminan. Ayo pergi. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Lepaskan aku. Apa yang harus kulakukan? Aku berharap mereka bisa membantu kita. Sekarang kau telah diusir. Dasar tak berguna. Jika uang ini tidak dibayar kembali, aku akan menggunakanmu sebagai jaminan. Tuan, kumohon jangan. Jangan khawatir. Aku punya cara. Apa itu? Kau tahu Tuan Wang seperti apa? Dia menginginkan uang. Atau dia menginginkan orang. Terakhir kali, kita tidak memberinya Xiao Qing. Jadi dia terus memikirkannya. Kali ini, kita ikuti saja arusnya. Biarkan saja mereka menikah. Maka kita akan menjadi keluarga. Dan apa yang tak bisa kita bicarakan nanti? Tidak mungkin. Sekarang Li Qing dan Chen Xuan terhubung. Kita tak boleh kehilangan gambaran besar demi keuntungan kecil. Oh, Tuan. Jika Li Qing dan Chen Xuan bersama, bisakah dia membantu kita seperti Man-Man? Dan tahan dia sebagai jaminan. Persis seperti mendiang ibunya. Egois. Dan kau berharap dia mau membantu kita? Apa? Aku punya ide bagus. Tuan Chen, mengapa kau di sini? Muli berkeras menunggumu. Aku hampir selesai berkemas. Ayo turun. Oh, sini, biar ku bantu. Oh, urusan kecil seperti ini. Kau tak perlu merepotkan Tuan Chen. Masih memanggilku Tuan Chen? Lalu kau ingin aku memanggilmu apa? Suami? Tentu saja. Ibu dulu. Memanggil ayah begitu. Ibu, apa kau malu? Memanggilnya ayah sepertimu dulu? Tidak apa-apa, hanya aku yang tahu. Aku akan turun makan malam dulu. Oh, ibu. Ibu dan ayah, kalian akan tidur di kamar terpisah? Ini tak boleh terjadi. Biar aku yang urus. Dengan begini, ibu dan ayah bisa tidur bersama lagi. Muli, apa yang kau lakukan diam-diam? Apa yang kau lakukan, ibu? Ayah, ayah ingin bertemu denganmu. Oh, ada apa? Aku tak tahu. Sepertinya penting. Hei. Li Qing, ngapain kau di sini? Apa maumu? Oh, Chen Mu Li. Chen Mu, hei.
Chen Emily, buka pintunya. Ibu dan ayah, mimpi indah. Chen Emily, buka pintunya. Jangan main-main. Aku mau mandi. Entah kapan dia selesai. Air ini rasanya aneh. Apa aku sedang bermimpi? Mimpi ini terasa begitu nyata. Suara gedoran apa itu? Halo? Bidikan mantap. Chen The Xuan, film was translated Apa and kau habis minum? narrated by M Media. Teguh, anggur. Aku tidak minum. Aku tahu batasku. Cuma beberapa teguk. Wah, wah. Hei, hei, duduk dulu. Siapa yang menaruh anggur ini di kamarku? Wah, wah. Chen Xuan, aku takut. Jangan takut. Aku di sini. Kau bisa menginap di sini malam ini. Aku akan tidur di sofa. Sini. Biar kuambilkan air untukmu. Jangan pergi. Ini ciuman pertamaku. Wanita yang habis minum. Apa mereka selalu sekuat ini? Sudah kubilang kau konyol. Ciuman pertamamu. Sudah kucuri waktu itu. Saya benar-benar memiliki bakat seorang raja. Meski begitu, minuman ini benar-benar bisa membuatmu tidur nyenyak. Ayah, ibu, Muli, kau sudah bangun. Apa kau tahu betapa khawatirnya kami? Kau tidur seharian. Jangan terlalu rakus lain kali. Dasar bocah nakal. Siapa yang mengizinkanmu minum alkohol? Aku tidak. Aku tidak minum apa-apa. Minuman di dalam panci itu. Mungkinkah? Aku hanya penasaran. Aku cuma mencicipinya sedikit. Jangan diminum lagi. Kau dengar aku? Ayah, apa kau sakit? Saya, mungkin karena aku mandi air dingin semalaman. Muli, jangan pernah nakal seperti itu lagi. Apa kau dengar aku? Aku janji ini takkan terjadi lagi. Tapi bisakah kau penuhi satu permintaan kecilku? Permintaan apa?
kamu hari ini tampak cantik. Muli, jangan main-main. Ayo berfoto. Ayo, Muli. Sini. Dan peluk ayah. 3, 2, 1. Keju. Anak durhaka. Kembali sekarang. Kalau tidak, aku akan menebar abu ibumu. Li Chengfei, apa yang kau lakukan? Di mana kau letakkan abu ibuku? Aku tanya padamu, di mana abu ibuku? Nah, kenapa kau marah-marah begitu sampai di rumah? Kenapa kau tidak duduk dan istirahat sebentar? Ini Xiaoqing kita. Kalian sudah pernah bertemu. Meskipun dia pernah memukulku, dia akan setia padaku. Mulai sekarang, jadi aku takkan mempermasalahkannya. Sebenarnya, aku suka semangatnya. Hei, apa maksudmu? Li Chengfei, kau sudah pernah mengkhianatiku, dan kau ingin mengkhianatiku lagi? Kukatakan padamu, itu tidak akan terjadi. Beraninya kau bicara seperti itu pada orang tua? Tuan Wang sedang menghormatimu. Dia bahkan menyiapkan pemakaman mewah untuk ibumu. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Ya, Kak, bagaimana kau bisa bicara pada ayah seperti itu? Ayah melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Untuk kebaikanku? Lalu kenapa dia tidak melakukannya untuk kebaikanku sekarang? Li Man, kau benar-benar pikir kami bodoh? Biar ku katakan. Aku tidak membahas ini denganmu. Pernikahanmu dengan Tuan Wang hari ini sudah diputuskan. Baiklah, biar ku katakan padamu, aku tidak akan menikah dengannya. Menikahlah dengannya sendiri kalau kau mau. Baiklah, baiklah, karena dia tidak mau menikah. Bayar saja hutangmu padaku. Bayar saja hutangnya. Tuan Wang, dia hanya seorang anak kecil. Beri aku waktu sebentar. Hei, apa yang kau lakukan? Tuan Wang, uruslah persiapan pernikahanmu. Xiaoqing, pastikan kau datang. Ayah, kenapa ibu belum kembali? Hujan deras di luar. Apa kau pikir sesuatu terjadi padanya? Tunggu aku di rumah. Aku akan mencarinya. Ayo. Aduh, selama kita menjadi besan Tuan Wang, hari-hari baik kita akan segera tiba. Selamat, ayah. Selamat, ayah. Ayo. Hei, Asuan, apa kau kesini untuk membawaku kembali? Di mana Li Qing? Tuan Chen, Anda kesini untuk menjemput Xiaoqing? Dia sudah lama pulang. Iya, dia datang untuk mengambil barang-barang ibunya, dan sudah pergi. Kenapa Anda tidak kembali dan mencarinya? Hei, Tuan Chen, Anda tidak boleh masuk. Lepaskan. Hei, Tuan Chen, jangan bilang Xiaoqing sekarang. Sudah di rumah menunggumu. Kalian berdua, jangan macam-macam.
Aduh, aku lihat Chen Xuan sangat peduli pada Xiao Qing. Jika kita menikahkan Xiao Qing dengan Tuan Wang, akankah dia? Ayah, jangan lupa. Aku, penyelamat nyawa Paman Chen. Selama Paman Chen bicara, Xuan tidak akan berani macam-macam dengan kita. Iya, ya, selama kita nikahkan Xiao Qing dengan Tuan Wang, maka Man Man bisa menikah dengan keluarga Chen dan membantumu. Ini menguntungkan keluarga Li kita dalam segala hal. Betul. Untungnya, kita mengirim Xiao Qing ke hotel lebih awal. Kalau tidak, Chen Xuan pasti memergoki kita. Cari tahu untukku. Lokasi nyonya saat ini. And Ya. narrated by Ya, Media. Tuan Chen. Dia sudah bangun. Kalian berdua penjahat, bersekongkol. Lepaskan aku, apapun yang kita lakukan. Lebih baik daripada kau punya anak di luar nikah. Kau ingin menggunakan anakmu untuk bersaing dengan Man Man memperebutkan posisi itu? Mimpi saja. Untungnya, Tuan Wang belum tahu kalau kau barang rusak. Kalau tidak, apakah dia akan membayar mahal untuk menikahimu? Coba tebak. Jika Xuan tahu bahwa kau menikahi Tuan Wang, betapa marahnya dia, maka aku bisa menikah dengan sah ke dalam keluarga Chen dan menjadi ibu baru Chen Muli. Jangan khawatir, aku akan sangat baik padanya. Kalian berdua benar-benar suka jadi ibu tiri, ya? Karena kalian sangat suka mengambil alih, aku akan membiarkan kalian memilikinya. Aku hanya takut pada akhirnya kalian masih akan diusir. Diam. Sekarang kau punya dua pilihan. Menikahlah dengan Tuan Wang dengan patuh. Atau aku akan memanggil Tuan Wang sekarang juga, untuk kau nikmati. Waktu berdua. Kesempatan ada di tanganmu. Pilih. Jika aku menikahi Tuan Wang, mungkin aku bisa membuat Chen Xuan menyelamatkanku. Aku setuju menikahi Tuan Wang. Betul, Li Qing. Kau tak akan pernah bisa menandingiku. Dan jangan pernah berpikir bahwa Chen Xuan akan datang untuk menyelamatkanmu. Ponselmu sudah dibuang ke sungai. Tidak ada yang bisa menemukanmu. Selamat bersenang-senang, kalau begitu. Ayah, ibu belum pulang semalaman. Sesuatu pasti telah terjadi. Ayo cari dia. Asisten Lin, jika kau tidak dapat menemukannya, lokasi nyonya, kau dipecat. Ayo pergi. Tuan Wang, Anda pria yang beruntung. Kudengar putri sulung keluarga Li baru saja lulus kuliah. Sangat cantik. Tuan Wang juga seorang pemuda yang baik dengan Nona Li. Pasangan yang sempurna. Iya, ini dia pengantin wanitanya. Tuan Wang Gang, apakah Anda bersedia menerima Nona Li Qing di samping Anda sebagai istri Anda? Dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan kaya maupun miskin. Saya bersedia. Kemari, kemari, cepatlah. Nona Li Qing, apakah Anda bersedia menerima Tuan Wang Gang di samping Anda ini sebagai suami Anda dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan kaya maupun miskin? Maukah Anda tetap bersamanya, meninggalkan yang lain? Akan baik-baik saja.
Chen Xuan, apakah benar-benar berakhir di antara kita? Benar-benar berakhir? and media. Dia menangis. Hari ini adalah hari pernikahan Xiao Qing. Dia enggan meninggalkan kita. Xiao Qing, aku hanyalah putri terbuang dari keluarga Li. Aku tidak pantas untuk Chen Xuan. Ini mungkin takdirku. Terus bertanya, Nona Li Qing, apakah Anda bersedia? Saya bersedia. Dia tidak mau. Chen Xuan, Ibu, Ayah dan aku di sini untuk menyelamatkanmu. Chen Xuan. Siapa ini? Beraninya mereka mengganggu pernikahan ini. Keluarga Li dan Wang? Tepat sekali. Aneh sekali. Kau memberiku anak haramu. Kau keterlaluan. Tuan Wang, dengarkan aku. Biarkan aku jelaskan. Ku bilang padamu, setelah apa yang terjadi hari ini, aku akan mengambil putrimu, dan kau akan mengembalikan 40 juta padaku. Siapa kau? Berani-beraninya kau membuat masalah di wilayahku? Usir mereka dari sini. Tuan Wang, ini Xiao Chen. Kau bilang dia, Xiao Group Chen? Pembohong. Kau menjual putrimu padaku. Itu semua penipuan yang kau rencanakan. Kau benar-benar berpikir putrimu itu istimewa? Kau pikir kau siapa? Berani mengacaukan pernikahanku? Cabut. Batalkan kolaborasi dengan Wang Corp. Oh, dasar tidak berguna. Kau sedang pamer padaku? Seseorang, seret mereka keluar dan hajar mereka. Dan kau mempermalukanku di depan keluarga Li. Kau pikir aku tidak akan balas dendam? Aku tidak akan membunuhmu. Beraninya kau. Kau menunda pernikahanku. Kau. Halo, apa maumu? Sibuk menikah. Apa? Keluarga Chen telah menarik investasinya. Astaga, benar-benar Tuan Chen. Ini bukan Tuan Chen. Ini semua perbuatan ayah Nona Li, kakek tua ini, untuk menutupi defisit perusahaan, membuat putrinya pingsan, dan memberikannya padaku. Tuan Chen, jika aku tahu tentang hubunganmu dengannya, aku tidak akan menikahinya. Tuan Chen, beri aku kesempatan lagi. Pergi. Tunggu saja. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Li, berarti melawan keluargaku, Chen. Tidak, tidak, tidak. Tuan Chen, tolong biarkan aku menjelaskan. Tuan Chen, baiklah kalau begitu, Xiao Qing. Dia anggota keluarga Li kami, tapi Man Man menyelamatkan orang tua itu. Seorang anggota. Hanyalah alat bagimu untuk ditukar dengan uang. Xiao Qing, katakan sesuatu. Bicaralah. Apa yang harus kukatakan? Jika aku mengatakan sesuatu, kau mungkin akan lebih buruk daripada sekarang. Kakak, bagaimanapun, kita keluarga. Kau tak perlu seagresif ini. Keluarga? Saat kau mengancamku dengan ibuku, membuatku pingsan, memaksaku menikah. Apa kau menganggap kita keluarga saat itu? Li Chengfei,
Di depan semua orang ini, aku menolakmu. Aku, Li Qing, tidak lagi punya ayah. Ayo pergi. Tunggu. Karena semua orang ada di sini hari ini, ada sesuatu yang ingin kuumumkan secara resmi. Mulai hari ini dan seterusnya, Li Qing adalah istri Xiao Chen Corp, ibu dari putraku, Chen Muli, istriku, Chen Xuan. Siapapun yang melawannya, berarti melawan keluargaku, Chen. Selanjutnya, pernikahan kami akan diadakan di aula termewah di Jiangcheng. Aku akan menikahinya dengan megah. Selamat datang, para tamu, untuk menyaksikan ini. Kemarilah, nak. Ayo pergi. Hari ini, kita akan pulang ke rumahku dulu. Sedangkan untuk ayahku, aku yang akan mengurusnya. Jangan khawatir. Hurra. Aku telah memilih lokasi pemakaman baru untuk ibumu. Tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Chen Xuan. Terima kasih. Ada apa denganmu? Mereka membiusku. Mereka ingin aku bersama Tuan Wang. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan? Ibu, kenapa wajahmu semerah ini? Tidak ada apa-apa. Bocah tengik. Kau memang harus merusak kesenangan ayahmu, kan? Ayah, ada yang kau butuhkan? Siapa yang mengizinkanmu mengumumkan pernikahanmu dengan perempuan itu? Kukatakan padamu, selama aku masih hidup, aku takkan pernah membiarkanmu menikahi perempuan ini ke dalam keluarga kita. Ayah, Chen Muli adalah putraku. Dia membutuhkan ibunya, dan aku membutuhkan Li Qing. Kuharap ayah bisa merestui pernikahan Li Qing dan aku. Berhenti. Kau mau kemana? Aku sudah pindah ke villa di sebelah perusahaan. Lebih mudah bagi King Er dan aku untuk pergi bekerja. Jaga dirimu baik-baik. Kau... Ayah. Minumlah dulu. Temperamen kakakku memang seperti itu. Jangan biarkan dia membuatmu kesal. Karena dia sudah mengumumkannya. Itu berarti dia sudah memutuskan. Tapi keluarga Chen menjunjung tinggi karakter. Aku tidak bisa membiarkannya menikahi wanita seperti ini ke dalam keluarga kita. Kakakku hanya belum mengerti sekarang. Suatu hari, dia akan mengerti maksud baikmu. Xiaoqi, aku ingat dulu sekali, kukatakan padamu tentang pewaris keluarga Chen. Aku tahu. Kau bilang bahwa ibu kandung kakakku bekerja keras untuk keluarga Chen seumur hidupnya. Jadi pewarisnya hanya bisa kakakku. Baguslah kau tahu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak. Alasan yang muluk-muluk. Bukankah hanya karena ibu kandungku adalah seorang pelayan di keluargamu? Pewaris keluarga Chen. Siapa nanti? Belum pasti. Kenapa alarmnya tidak bunyi? Selamat pagi, Nyonya. Semoga harimu menyenangkan di tempat kerja, Nyonya. Kenapa kau membuat keributan besar? Untuk mengantarmu bekerja. Ayo, Nyonya, silakan masuk ke mobil.
Bisakah kita tetap sederhana? Aku tidak ingin rekan kerja lain tahu tentang hubungan kita. Tidak bisakah aku mengantarmu bekerja dalam perjalananku? Suami normal siapa? Seenaknya mengeluarkan mobil mewah edisi terbatas? Lagi pula, aku punya kendaraan sendiri. Jangan khawatir tentang itu. Kendaraan? Aku pergi sekarang. Kau dengar? CEO Chen melamar kemarin. Kudengar dia akan menikahi putri sulung keluarga Li. Dan dia juga dari perusahaan kita. Apakah itu Li King atau Li Men? Pasti Nona Men. Dia ya. Secara pribadi disambut kembali oleh ketua. Dan dipulihkan. Dan aku pernah dengar. Ketua memanggilnya, menantu perempuan. Itu dia si rubah betina. Yang selalu mencoba mencuri istri CEO. Kalian ngomongin apa sih? Nona Men, kau di sini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus memanggilnya Nyonya Chen. Nyonya Chen? Mungkinkah mereka mengira aku istri CEO? Nyonya Chen. Mereka tidak benar-benar berpikir kalau Chen Xuan akan menikahi Li Men, kan? Menggelikan. Mengenai hal ini, aku lebih suka tetap low profile. Tolong jangan ribut karena statusku. Kami mengerti. Oh, bukankah itu permata berharga dari lelang London minggu lalu? Bagian terakhirnya, Nyonya, kau sudah memakainya. Yah, dia kan nona muda. Gaun dan tas ini, itu haute couture dari pekan mode, kan? Semua aksesori yang dia kenakan, semuanya emas murni. Nyonya, keanggunan Anda benar-benar memperindah gaun itu. Adapun hal-hal ini, kalau dia melihatnya, dia akan membelikannya untukku. Li King, apa yang kau lakukan? Gantungan kunciku magnetis. Bagaimana bisa menempel pada emasmu seperti itu? Aku akan kembali dan melapisinya dengan emas. Jadi aku juga bisa menyebutnya haute couture. Kau haute couture menjie palsu. Kita pasti salah ingat. Yang emas murni itu modelnya berbeda. Nyonya Chen tidak akan pernah membeli yang palsu. Sudahkah kalian semua mengetahuinya? Akui saja dia Nyonya Chen. Jadi, dia bukan Nyonya Chen? Apakah Nyonya Chen seharusnya kau? Orang udik yang naik sepeda listrik ke kantor? Li King, kurasa kau hanya iri. Lagi pula, kau sengaja membawa anakmu untuk menabrak Tuan Chen sebelumnya. Astaga, kau mencium bau itu? Itu bau perebut suami orang. Tepa, semua orang tahu kau telah mengejar Tuan Chen. Sekarang setelah kau gagal merayunya, kau jelas marah. Kalian semua, diam. Apa yang perlu diperdebatkan? Tuan Chen tidak buta. Li King, lihat dirimu sendiri. Nyonya, saya manajer Wang yang baru. Anda bisa memanggil saya Xiao Wang. Anda ingin minum sesuatu, Nyonya? Li King, ambilkan sesuatu untuk Nyonya. Tidak perlu. Aku masih punya banyak pekerjaan. Bagaimana kami bisa merepotkan Anda dengan tugas-tugas seperti itu? Sebelum siang, selesaikan semua laporan dan proposal. Ini adalah beban kerja seminggu penuhnya. Kenapa aku harus menyelesaikannya dalam satu sore? Berani-beraninya kau menjawabku? Ayo, berikan semua pekerjaanmu padanya. Kalian semua bisa istirahat sebentar. Terima kasih, manajer Wang. Kau punya banyak pekerjaan. Aku membeli beberapa makanan penutup. Datanglah ke kantorku nanti untuk mengambilnya. Terima kasih, Nyonya. Nyonya sangat murah hati. Selamat pagi, Nyonya. Bahkan asisten Lin membungkuk pada Nyonya.
Tidak diragukan lagi. Oh iya, cara Tuan Chen memandangmu barusan. Begitu lembut. Aku belum pernah melihatnya tersenyum seperti itu. Kau sangat beruntung. Li Men, dia. Apa dia gila? Apa yang kau lakukan di sini? Beberapa orang bekerja sampai mati. Kalau begitu aku harus menjaganya. Aku akan menyelesaikan apa yang aku miliki. Kau kembali ke kantor dulu. Jangan biarkan siapapun melihat kita. Aku bahkan tidak boleh melihat istriku sendiri. Aku belum setuju jadi istrimu. Hei, katakan itu lagi. Apa katamu? Li Qing, kau rubah betina. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Li Qing, dia milikku. Li Qing adalah orang yang paling aku harapkan. Pekerjaan dasar ini tidak cocok untuknya. Kulihat kau cukup. Sisa pekerjaannya adalah milikmu. Tuan Chen, saya. Kau, pekerjaanmu saat ini. Makan malam denganku. Ayo pergi. Istriku sayang, masih lembur selarut ini? Ini departemen kami. Pesanan terbesar saat ini. Dapatkan. Perusahaan kami. Akhirnya akan terkenal. Kalau begitu aku akan menunggu untuk mengadakan pesta perayaan untukmu. Ini, bagaimana tekanannya? Sangat bagus. Sangat bagus. Tidakkah kau pantas mendapatkan sedikit hadiah? Sedikit insentif. Ayo, ayo, ayo. Dasar bocah. Kok kamu di mana-mana ada, sih? Nih anak, nongol di sini. Gimana caranya kamu masuk ke sini? Kalau gitu aku bawa nih anak. Pulang nungguin kamu. Janji, deh, aku nggak bakal ngecewain kamu. Lepaskan. Shihong Group puas banget sama proposal kita. Pak Chen udah ngatur pesta perayaan mewah di resor pribadi keluarga Chen. Terus, yang tanggung jawab proposal ini bakal dapat hadiah. Asik, proposal gue kepilih. Kalau gitu kita siapin, yuk, gaun yang kita butuhin buat pestanya. Kamu harus pakai gaun ke pesta itu. Gaunnya cocok banget sama kamu. Kamu harus pergi sekarang. Kita nggak bisa masuk barengan. Baik. Ya ampun, Li Qing berani banget, ya? Jangan-jangan dia beneran sama CEO-nya? Li Qing, berani banget kamu pakai baju kayak gitu di acara begini. Ngapain? Mau mencuri perhatian? Betul. Tahu kita mau panahan dulu. Dia sengaja pakai baju kayak gini, ngeganggu pemandangan banget. Otaknya pasti udah melekuk. Sampai percaya sama Li Men. Dan Chen Xuan, kenapa dia nggak ngingetin aku? Li Qing ngapain sih? Lama banget. Buruan siapin apa yang Nyonya butuhin. Sok rajin, amat. Kenapa kamu nggak pergi aja? Siapa yang sok rajin? Jangan gegabah. Aku lihat Pak Chen bawa dia ke sini pakai mata kepala aku sendiri. Dan mereka sampai cium-cium pas pamitan. Gimana kalau kita salah? Salah gimana? Sayang dan cintanya CEO Chen dan Pak Chen ke istrinya itu udah jelas banget. Gimana bisa salah? Minggir. Hari ini aku harus kasih kamu pelajaran buat Nyonya. Ada apa ribut-ribut? CEO-nya datang. Dan kemampuan memanahku, Om Chen yang ngajarin aku. Li Qing,
Kamu bisa manah pakai baju kayak gitu? Maaf, aku lupa nanya. Apa kamu tahu caranya manah? Nyonya, jangan bikin susah dia. Dengan badan sekecil itu. Jangankan manah. Narik busurnya aja mungkin nggak bisa. Memanah itu bukan cuma narik busur, tapi kena sasaran. Li Qing, jangan-jangan kamu nggak bisa manah. Terus sengaja pakai baju kayak gini, ya? Siapa bilang dia nggak bisa manah? Kok Xiao Chen juga pakai baju kayak gini? Udah kubilang jangan ngomong lagi. Terima kasih, Xiao Chen, udah ngajarin aku memanah. Gimana kalau kamu ngajarin rekan-rekan yang lain juga? Iya, Xiao Chen, ajarin kami juga, dong. Iya, Xiao Chen. Keberhasilan proposal ini berkat kerja keras salah satu rekan kerja. Semua beri tepuk tangan untuknya saat dia naik ke panggung untuk menerima pujian dari Xiao Chen. Mari kita sambut Li Men. Tunggu. Xiao Chen pasti udah nyiapin momen romantis untuk istrinya. Manis sekali. Kamu yakin kamu yang nulis proposal ini? Xiao Chen. Saya. Xiao Chen begini. Dia beneran yang nulis. Kamu udah kerja keras banget akhir-akhir ini. Kamu lihat sendiri, kan? Li Qing. Sini. Setahu saya, Li Qing menyelesaikan proposal ini sendiri. Kamu nggak bisa cuma dengerin dari sisi Li Qing aja. Lagi pula, nggak ada di antara kita yang hadir. Bisa buktiin dia ngerjain sendiri. Saya lihat dia menyelesaikan proposal ini. Dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa Xiao Chen membelanya? Dia nggak percaya sama istrinya sendiri. Tapi percaya sama orang luar. Karena Li Qing adalah istri saya yang sebenarnya. Nggak mungkin. Bukankah nyonya itu wakil manajer Li Men? Kok bisa dia? Ini semua salahnya Xiao Chen. Dia menyesatkan kita. Iya, terutama gelang itu. Bukankah Chen Corp baru saja memenangkannya di pelelangan? Kenapa tidak? Kau beritahu kami sendiri. Wakil manajer Li? Man, aku tahu kau telah dizalimi. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu yang akan segera tiba. Jangan khawatir. Aku takkan membiarkan wanita itu masuk. Chen Manor takkan menoleransi orang sepertimu. Pembohong. Dan tentu saja tidak akan menoleransi kalian yang begitu mudah berganti pihak. Mulai sekarang, kalian semua dipecat. Xiao Chen, nyonya. Tolong beri kami kesempatan lagi. Xiao Chen, Li Qing. Ini belum berakhir. Ayah, apa kau melihat semuanya dengan jelas? Xiaoqi, karena aku telah memutuskan untuk menyerahkan perusahaan kepada adikmu, kau tak perlu memberitahuku hal-hal ini lagi. Karena ayah begitu bias. Jangan salahkan anak. Ini karena tidak sopan. Chen Xuan, was translated and terima kasih narrated telah by membantuku hari NVIDIA. ini. Jadi, bagaimana? Kau akan berterima kasih padaku?
Muli. Masih muda, tapi selalu terlalu banyak berpikir. Apa yang ibu dan aku lakukan sepenuhnya sah. Jangan dengarkan ayahmu. Beritahu ibu di mana kau merasa tidak enak badan. Aku semakin lemah. Hubungan ibu dan ayah baru saja membaik. Aku tak bisa membuat mereka khawatir. Ibu, aku baik-baik saja. Mungkin ruangannya terlalu panas. Bohlam kecil.